Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang jenis dokumen yang kita gunakan nanti di bulan September. Tentu saja di zona kita, zona 2 non-dopu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada koseka, ada petugas sensus ya. Jadi harus dibedakan karena dokumen yang digunakan nanti itu beda-beda. Nah, ini ada singkatan-singkatan, tapi sebetulnya ini mudah dipahami sih. Kalau depannya kan SP 2020 semua ya. Nah, yang belakang ini tinggal RP. RP1 bukan rupiah, tapi rekap ya. Di sini adalah rekap untuk petugas, dalam hal ini adalah Koseka RP1 ya, rekap wilayah tugas koordinator sensus kecamatan. Nah, di sini dicentang di sini maksudnya dipegang oleh Koseka. Kemudian WA, wilayah administrasi ya, ini untuk tingkat desa kelurahan, peta, ini berupa peta. Jadi peta yang levelnya desa atau kelurahan itu dipegang oleh Koseka. Di sini enggak ya, PS berarti enggak. Kemudian KD. KD ini adalah KD 2 ya. Kenapa 2? Karena kita di sini zona 2. Ini untuk mencatat penerimaan dan pengembalian dokumen. Nah, KD ini sepertinya juga singkatan ya. Kendali dokumen. Nah, seperti itu. Dari PS ke Koseka, dari petugas sensus ke Koseka di zona 2. Nah, ini dipegang oleh Koseka ya. Nah, ini kan tadi kalau kita masih ingat, salah satu tugas tanggung jawab itu adalah mengisi kartu kendali. Nah, di sini nanti dilakukan oleh Koseka. Kemudian ada juga namanya RP2 ya. Ini berjenjang ya. Tadi RP1 rekap yang petugas oleh Koseka, petugas 1, kemudian di sini adalah rekap petugas yang level kedua ya, ini petugas sensus. Ya, bukan level sih ya, mungkin jenis ini ya, jenis 1, jenis kedua, kemudian jenis ketiga. Ini rekap-rekap semua ini. Nah, ini dipegang oleh petugas sensus. Kemudian di sini WS, wilayah SLS. Ini juga merupakan peta. Jadi SLS itu RT kan. Nah, jadi peta WA itu terbagi-bagi menjadi RT-RT ya. Satu desa kan terdiri atas banyak RT, banyak wilayah gitu ya. Baik yang SLS atau mungkin yang bukan SLS, sawah-sawah dan sebagainya kan nggak masuk RT mana saja, nggak masuk RT mana-mana gitu ya biasanya ya. Nah, di sini peta WS. Ini peta wilayah SLS untuk panduan wilayah kerja petugas sensus. Nah, ini peta WS juga dipegang oleh Koseka. Saya Koseka juga tahu. Kemudian petugas sensus juga pegang. Karena ini bekal ketika mereka turun lapangan. Kemudian DP2. Nah, ini DP, daftar penduduk. Nah, kok 2? Ini adalah kaitannya dengan zona kita, zona 2 non-dopu. Kalau yang zona 1 ya DP1 seperti itu. Daftar nama penduduk yang tinggal di wilayah SLS ya, SLS tertentu ya, berdasarkan keterangan data adminduk dan hasil SP online. Ya, di sini nanti daftar nama-nama penduduknya dimunculkan, yang baik yang sesuai adminduk maupun yang hasil SP online sudah ada updatean. Ini dipegang oleh Koseka dan petugas sensus. Kemudian DPD, daftar penduduk D, D-nya adalah desa. Ya, jadi daftar nama penduduk yang tinggal di wilayah desa, kelurahan, tetapi tidak diketahui wilayah SLS-nya. Kalau teman-teman masih ingat, sebelum ini, video sebelumnya, saya juga memberikan contoh, misalkan ada satu penduduk yang di KTP-nya itu atau di catatan administrasinya itu tidak masuk di RT manapun gitu ya, tidak ada mencantumkan RT-nya. Nah, itu kan bingung ya, nggak bisa kita main tebak-tebakan langsung ditaruh, misalkan ditaruh di RT 1, nggak bisa. Nah, akhirnya dimasukkan di sini DPD. Nanti di DPD ini akan dilakukan pengecekan, pemeriksaan, juga verifikasi oleh petugas sensus ketika sudah di lapangan. Nah, ini dipegang pula oleh Koseka dan petugas sensus. Nah, kemudian task force. Nah, task force ini adalah nanti teman-teman yang ada di BPS Kabupaten itu akan mendapat tugas khusus task force, itu melakukan di wilayah-wilayah yang bukan SLS, ya, misalkan di pondok pesantren misalnya, ya, misalkan ya.
kemudian rumah tahanan, atau mungkin juga pas kegiatan momen telling. Ya, momen telling itu ketika di saat hari sensus ya, atau sensus date itu nanti 15 September, itu tim task force akan ditugasi pada malam hari gitu untuk melakukan pendataan pada orang-orang yang tidak punya rumah, tunawisma, yang biasanya di pasar gitu ya, tidur di emperan toko lah. Mengapa malam-malam? Ya mereka pas istirahat di situ, kalau siang-siang gimana bisa dapat, ya kan? Nah itu tunawisma dan sebagainya. Nah ini RP3 rekap, ya rekap petugas yang ini jenis ketiga task force. Ini dipegang oleh petugas task force. Kemudian di sini TF, ini nanti ada dokumen pencacahan khusus yang dilaksanakan oleh task force. Ya ini task force nanti orang BPS kabupaten lah. Kita nggak usah pusingin masalah ini. Ya ini jenis-jenis dokumennya ya. Semoga teman-teman nanti ketika sudah tune in ya masuk sebagai petugas ya semoga aja sukses ya, bisa berkontribusi untuk bangsa kita melalui kegiatan pengumpulan data sensus penduduk. Ya, yang penting bismillah saja, apapun hasilnya kita syukuri. Nanti kalau memang sudah bergabung ya, ini akan lebih paham lagi. Nah, ini ada pedoman dan suplemen. Nanti teman-teman juga akan diberikan ya, misalkan sudah diterima sebagai petugas ya. Buku 1D ini untuk Koseka. Nanti ada suplemennya. Kok ada suplemen sih kayak kesehatan, mentang-mentang kita pandemi terus dikasih suplemen biar sehat gitu ya. Nah ceritanya gini, dulu ini buku ini sudah dibuat jauh sebelum ada pandemi. Jadi asumsinya kondisi normal saja. Nah ternyata setelah ada pandemi, mau tidak mau harus ada perubahan penyesuaian ya. Yang dulu nggak pernah pakai masker, sekarang suruh pakai masker. Dulu nggak dulu bebas ya jabat tangan, kemudian dekat-dekatan, sekarang harus jaga jarak 1 meter. Buru-buru mau salaman, mau wahing saja harus jaga jarak gitu ya. Oke, nah ini suplemen namanya. Jadi suplemen Koseka ya. Jadi ada perubahan-perubahan di 1D nanti disertakan di sini. Nah, kalau yang buku ini itu di BPS Kabupaten Blora juga sudah ada dalam bentuk hard copy, tapi yang suplemen nanti disediakan dalam bentuk soft copy. Teman-teman harus proaktif, harus tidak boleh malas untuk tidak membaca ini, harus dibaca karena ini memuat perubahan-perubahan yang ada di sini. Kemudian buku 1F ini pedoman pencacahan, ada suplemennya juga ya, karena memang ada perubahan-perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan situasi pandemi dan tentu saja situasi ya perubahan proses bisnis yang ada di proses kegiatan lapangan sensus penduduk 2020. Nah, satu lagi buku 1G, pedoman pengkodean, ini sudah ada bukunya. Tapi untuk di zona kita, zona 2, karena tidak ada pendataan ya, pendataan penduduk, tidak ada short form atau SP 2020C1, ini sepertinya tidak akan dipakai. Kemudian 1H ini digunakan oleh task force sebagai pedoman. Ya. Nah ini untuk bahan-bahan bisa dilihat lebih lengkap di link BPS ya. Tapi tidak perlu sedalam itu. Ini terlalu kompleks, terlalu pusing nanti. Nah untuk perlengkapan nanti BPS akan menyiapkan beberapa hal ya. Teman-teman nggak usah khawatir karena ini disediakan oleh BPS. Panjenengan tidak dibebani untuk mencari sendiri ya, nanti malah repot ya. APD ini diwajibkan untuk digunakan baik di zona hijau ya, istilah kita aja ya, karena setelah pandemi kan ada zona hijau, zona merah, zona kuning, zona hitam bahkan ya. Nah di sini ketika di bulan September teman-teman turun lapangan itu diwajibkan untuk menggunakan APD. Di sini ada face shield, kemudian masker, kemudian juga di sini hand sanitizer nggak digambar ya, tangannya nggak kelihatan di sini bawah. Kemudian rompi, disediakan rompi nanti ya, tapi barangnya belum sampai di BPS Kabupaten. Kemudian alat tempur biasa pulpen, pensil, penghapus ini dibekali. Kemudian tas, surat tugas ini jelas harus dibawa ketika teman-teman turun lapangan. Kemudian tanda pengenal juga
notebook atau block note, kemudian pisau cutter ya untuk meraut pensil. Nanti akan dibekali seperti ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu. Semoga teman-teman lancar dalam mengerjakan soal-soal tesnya. Ya, diniati lillahi ta'ala. Insya Allah ketika memang Allah sudah menakdirkan kita bergabung dalam kegiatan sensus penduduk ini, ya terjadilah insya Allah. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.